nih gambarnya hari ini. Baik Kak, aku masuk ketakutan. Makasih ya udah datang dan melakukan aku hari ini. Nah, sebelum memasuki sesi ini, aku mau nanya sini kalau apa yang aku ungkapkan, apa yang aku ceritakan di sini itu akan dijaga kerahasiaannya dan tentu nggak akan disebarluaskan ke diri sendiri. Nah, sebelumnya aku udah lihat nih hasil dari Google Form yang aku isi. Nah, di situ tertera kalau itu memiliki rasa ketakutan akan kematiannya. Nah, di sesi hari ini kita akan mencoba mendalami nih dari sudut pandang topik sendiri dan gimana caranya kita bisa mengelola rasa takut yang kita rasain. Nah, tadi sempat apa ya? Sempat nyinggung kata-kata kepikiran nih. Nah, apa sih yang mau kita alami hari ini? Pikiran itu jadi tuh kalau ada yang meninggal tuh Kak, aku kayak suka kepikiran gitu, sampai aku tuh ngebayangin kalau aku tuh bakal mati. Nah itu tuh bikin aku ketakutan sampai aku tuh kayak sesak nafas gitu kan. jadi kamu ketika mendengar kabar kematian membuat diri kamu tuh merasa takut banget ya dan memikirkan hal-hal yang menakutkan. Kedengarannya berat banget sih sampai membuat tubuh kamu bereaksi tadi seperti sesak nafas itu. Nah, aku izin sharing sedikit ya. Jadi aku tuh pernah menghadapi nih pasal yang kayak gini. Jadi dia itu memiliki rasa takut akan kematian, terus dia juga memiliki pikiran-pikiran yang membuat dia tuh membayangkan hal-hal yang menakutkan kamarnya juga. Nah, ini itu sama apa yang Amin. Iya sih Kak, kadang tuh pikiran aku tuh kayak jalan sendiri lah, padahal aku tuh nggak mau mikirin itu, tapi kayak tiba-tiba kepikiran lagi apa aku emang nggak bisa ngontrol cara berpikir aku atau emang aku belum tahu caranya. Itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi aku izin menjelaskan juga ya. Jadi di dalam diri kita itu ada hubungan antara pikiran, peristiwa, sama perasaan. Jadi di dalam diri kita itu ada hubungan antara peristiwa, pikiran, sama perasaan. Nah, ketika Upik itu mendengar kabar kematian yang menguatkan rasa takut yang Upik rasakan itu pikiran yang muncul setelahnya. Nah, pikiran yang muncul setelahnya itu bisa kayak pikiran kayak itu tuh sangat menakutkan loh, terus aku nih takut nih sendirian. Nah, pikiran-pikiran itu nih yang membuat rasa cemas seperti saya itu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Nah, kita coba lihat bersama nih ya. Menurut Upik sendiri nih, apa yang Upik rasain itu bakalan terjadi sih? Sebenarnya mah nggak gitu sih Kak, karena itu kan cuma kayak bayangan aku. Nah, di sini kita udah punya dua hal nih. Yang pertama, Upik itu nggak percaya apa yang Upik rasain itu tuh nggak akan terjadi. Tapi di lain sisi Upik juga kayak langsung percaya nih sama pikiran yang muncul ketika Upik itu membayangkan hal yang menakutkan itu. Nah, menurut Upik sendiri nih, itu tuh berpengaruh nggak sama diri sendiri? Ya tapi aku takut Kak, padahal kan itu belum tentu terjadi. Kayak aku tuh takut sama pikiran aku sendiri gitu. Bagus nih ya, jadi Upik udah mulai nih memahami diri Upik sendiri gitu. Nah, dari pikiran-pikiran yang Upik rasain ini mungkin Upik itu bisa nyoba untuk mengubah nih cara berpikirnya. Jadi yang katanya takut jadi menjadi kalimat kayak aku nih belum tahu nih bagaimana sih kebenarannya dan belum tentu nih apa yang aku bayangin itu jadi kenyataan juga gitu. Iya sih itu bikin aku lebih tenang, cuman kalau misalkan aku kepikiran lagi tuh Kak, gimana? Kalau kepikiran lagi, mungkin Upik tadi bisa nyoba melalui dengan cara tubuh nih, dengan apa ya, dengan relaksasi tubuh. Nah, tadi kan sempat dengar juga kalau Upik itu sampai sesak nafas ya. Nah, mungkin ketika Upik mendengar kabar kematian itu, ketika rasa cemas terus rasa paniknya itu muncul, kan itu kan tubuh kita tuh dalam kondisi yang tegang ya. Nah, mungkin Upik bisa coba untuk apa ya, mengatur napas Upik pelan-pelan biar tubuhnya tenang. Nah, boleh nggak dicoba instruksi dari aku? Coba tarik nafas, dan
Nah, itu salah satu teknik yang mungkin Upik bisa coba nih ketika itu kayak tegang gitu, terus panik, cemas gitu. Oh, berarti aku harus latihan nafas juga ya Kak, sama mengubah cara pikir aku biar apa sih, biar aku nggak merasa takut lagi. Nah, iya betul. Jadi jadi di sesi lain itu kita nih udah mulai nih belajar memahami apa sih yang membuat Upik takut. Ternyata yang membuat Upik takut akan kematian itu munculnya dari rasa rasa pikiran-pikiran yang muncul akibat rasa paniknya. Nah, di sini juga Upik juga udah mulai coba nih untuk mengubah nih cara berpikir Upik sendiri. Terus tadi juga aku udah mulai nih mencoba untuk menenangkan tubuh ketika kondisi tegang. Nah, itu suatu hal yang bagus. Nah, terima kasih Upik karena sudah datang di sesi hari ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Terima kasih karena sudah berusaha untuk menyampaikan informasi. Itu suatu langkah yang bagus, itu suatu langkah yang berarti, itu suatu langkah yang sangat keren. Nah, kita bisa pelan-pelan coba lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya. Semangat!